Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Khalifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien korelasi T. Kendall yang mana merupakan salah satu materi dari mata kuliah biostatistik non-parametrik. Jadi, yang pertama kita akan menjelaskan tentang konsep koefisien korelasi Kendall-Tau. Jadi, uji korelasi pada umumnya adalah bertujuan untuk mengetahui apakah di antara dua variabel terdapat hubungan yang signifikan atau tidak. Nah, dalam hal ini, uji koefisien korelasi Kendall-Tau berarti bertujuan mengetahui apakah di antara dua variabel terdapat hubungan yang signifikan atau tidak. Dalam uji ini juga digunakan pada pasangan variabel yang datanya berupa rank atau urutan. Kemudian, ternyata uji korelasi Kendall-Tau ini memiliki konsep yang hampir mirip dengan uji korelasi Spearman, karena keduanya sama-sama bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, apakah signifikan atau tidak. Dan mereka sama-sama memiliki persamaan datanya berupa rank atau ordinal. Namun ternyata masih ada loh perbedaannya, yaitu perbedaannya terdapat pada subjek data atau sampelnya. Jadi kalau uji korelasi Spearman, sampelnya itu tuh berasal dari dua kelompok yang berbeda. Namun jika uji korelasi Kendall-Tau itu berasal dari satu satu kelompok sampel yang sama. Contohnya, peringkat sebelum dan sesudah perlakuan. Misal, kita ingin meneliti suatu kelompok yang mana tekanan darahnya bagaimana sebelum dan sesudah melakukan olahraga, sehingga kita melihat hubungan antara variabel tekanan darah sebelum olahraga dan tekanan darah sesudah olahraga pada satu kelompok yang sama. Kemudian kita lanjut pada asumsi uji koefisien korelasi Kendall-Tau. Data yang diambil harus secara random atau random sampling test, yang mana skala ukur datanya adalah ordinal. Dan masing-masing pasangan hasil pengamatan diukur pada unit yang sama. Berarti artinya berasal dari sampel kelompok yang sama. Kita masuk ke contoh kasusnya. Seorang dosen ingin mengetahui adakah hubungan antara nilai statistik teori dengan statistik praktik. Sampelnya berjumlah 12 mahasiswa yang diambil secara acak di kelas. Dan ini adalah tabel saji untuk data yang ada. Hipotesis yang kita gunakan ada pada H0 tidak ada korelasi antara nilai statistik teori dengan statistik praktik. Sementara HA atau hipotesis alternatifnya adalah ada korelasi positif antara nilai statistik teori dengan statistik praktik. Dan hipotesis yang kita gunakan adalah satu arah, karena kita sudah mengetahui arahnya dengan jelas. Kemudian keputusannya kita ambil berdasarkan perbandingan p-value dengan alpha. P-value yang lebih kecil daripada alpha, itu artinya H0 ditolak. Sementara jika p-value-nya lebih besar daripada alpha, berarti H0 gagal ditolak. Alpha yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Kemudian kita langsung masuk kepada SPSS. Jadi, hal yang pertama kita lakukan adalah memasukkan variabel di variabel view, yang mana kita namakan untuk nilai statistik teori adalah statistik T, dan untuk nilai statistik praktik adalah statistik P. Yang mana jangan lupa kita memasukkan ukuran pada dua variabel ini adalah ordinal. Kemudian setelah variabel sudah kita isi, jangan lupa kita mengisi data pada data view. Setelah itu bisa kita langsung melakukan analisis dengan mengklik Analyze, Correlation, kemudian Bivariate. Kemudian
Ketika melakukan analisis akan muncul satu kotak dialog pada SPSS, yang mana dua variabel sebelumnya terdapat pada kotak sebelah kiri yang harus kita pindahkan pada kotak variabel. Kemudian pada bagian correlation coefficient, kita klik candle stau karena kita sedang melakukan uji koefisien korelasi candles. Kemudian untuk test of significance adalah one tail karena kita menggunakan hipotesis satu arah. Kemudian kita klik OK untuk melakukan analisis. Setelah kita klik OK, kita dapatkan pada bagian output seperti ini. Jadi yang kita lihat pada bagian non-parametric correlation pada tabel correlation. Kemudian kita lihat pada kotak yang telah saya beri tanda merah ini, p-value yang didapat kita lihat dari signifikan one tail, yang mana besarnya adalah 0,001, sementara alpha yang kita gunakan adalah 0,05. Maka keputusannya kita lihat dengan membandingkan nilai p-value dengan alpha. P-value-nya berarti lebih kecil daripada alpha, yang artinya keputusan kita ambil adalah H0 ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Berarti interpretasi pada pengujian ini adalah terdapat korelasi positif antara statistik teori dan statistik praktek. Sehingga itu saja dari saya penjelasannya mengenai uji korelasi koefisien korelasi Kendall-Stau. Terima kasih.